Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau ajak kamu untuk cari tahu fungsi atau manfaat hipnosis lainnya, yaitu untuk mengatur motivasi. Jadi, di sini pada dasarnya kondisi hipnosis atau trance ini bisa dipakai untuk ngatur motivasi. Karena ini yang aku praktekin sendiri ya. Jadi, waktu itu basically sebenarnya kan motivasi itu kayak batu baterai ya, gitu kan. Jadi motivasi itu sifatnya kayak batu baterai. Batu baterai. Nah, si batu baterai ini ada daya full setengah. Oke, kita pakai tulisan aja deh. Setengah sama kosong, ya kan? Kayak misalnya ini batu baterai misalnya. Gue nggak bisa gambar, jadi tulisan aja lah ya. Nah, batu baterai ini ada yang full, setengah, ada yang kosong. Ketika full, maka enak nih ngerjainnya. Terus nanti lama-lama berkurang ke setengah sampai kosong, dan nanti di kosong ini perlu ada recharge. Nah, cara recharge-nya tiap orang beda-beda nih. Beda-beda. Jadi, awalnya aku mikirnya gimana caranya biar hipnosis ini, si kondisi lagi trance ini, aku kasih sugesti buat recharge motivasi. Awalnya gitu. Dan ternyata cukup works. Jadi pas lagi trance, lagi kondisi tidur, terus aku kasih self hypnosis ke dalam diri aku bahwa setiap kali motivasinya habis, nanti ada bagian tertentu yang ngecas motivasi aku. Terus aku kasih nama, namanya Rani gitu. Nah, si Rani ini nanti pas lagi aku capek banget, dia selalu bantu aku buat ngecas motivasi. Nah, awalnya gini sistemnya. Jadi dengan sistem awal ini sebenarnya aku udah bisa memanfaatkan kondisi trans agar nanti si motivasi aku bukan aku yang atur. Jadi ada di dalam diri aku, bagian diri aku yang aku aku set gitu ya, aku installin, aku kasih program untuk setiap kali motivasi aku habis, or kapanpun motivasi aku mulai energinya berkurang, itu tugas kamu buat ngecas motivasi itu gitu. Aku kasih lah tugasnya ke Rani. Jadi pada dasarnya si trans ini beneran bisa multifungsi banget, multifungsi banget untuk dimasukin sugesti. Si, si trans ini yang ada di pikiran bawah sadar kita. Ingat ya, trans ini ada di dua nih, ada di alpha atau theta. 1 sampai 3 fokus aja. Nah, gimana cara masukin sugestinya? Itu di luar konteks ini. Tapi aku pengen memastikan dan pengen ngasih tahu kamu bahwa hipnosis nggak melulu soal kejahatan. Hipnosis nggak melulu soal pelet gitu kan. Ada juga yang hipnosis pelet, boleh deh. Nanti aku coba jelasin ya. Terus hipnosis buat kayak intinya hipnosis tuh se sekecil itu gitu loh lingkupnya. Enggak, guys. Jadi sebenarnya kalau kamu udah belajar self hypnosis, seenggaknya self hypnosis itu possibility-nya tuh luas banget, sumpah. Mau kamu apain, alam bawah sadar kamu tuh bisa. Karena aku pun kayak gitu.
khususnya untuk yang mengatur motivasi ini gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk bisa mengatur motivasi ini perlu ada di trans dulu gitu. Jadi kita perlu masuk dulu ke transnya. Jadi dari sini induksi dulu kan, deepening, suggestion. Nah, di fase suggestion ini kan udah trans nih. Jadi di sini ada beta, ada alpha, ada theta, sama delta. Nah, di suggestion ini di alpha sama theta nih posisinya. Nah, di sugesti inilah kita ngasih tahu ke diri sendiri bahwa motivasi itu bakal selalu ada setiap kali dibutuhin. Gitu. Jadi nanti motivasi bakal selalu ada setiap dibutuhin. Nah, si alam bawah sadar kita, si jembatan ini nih, gitu ya. Si jembatan ini bakal terus ngasih tahu bahwa motivasi ada terus. Gitu. Dari sini teh ke sono. Nah, beda kalau dari sini ke sini. Karena kalau dari sini ke sini ini udah pasti nih jalurnya. Jalurnya bebas hambatan. Tapi kalau dari ke sini motivasi ada terus tanda tanya. Tapi kalau di dalamnya bilang motivasinya hilang-hilangan, maka si ini tuh jembatan tuh bakal ngebuka nantinya. Gitu. Jembatan ini tuh bakal ngebuka. Kok malah penghapus? Bakal ngebuka gini. Tapi di sini nanti bakal nanya butuh motivasi gitu kan. Butuh motivasi, tanda seru. Guys, kita butuh motivasi, guys. Oke, kita butuh motivasi. Kalau dari luar ke dalam, emang motivasinya ada terus. Enggak, di dalam bilang motivasi hilang-hilangan. Aduh, kita padahal lagi butuh motivasi nih gitu kan. Ya, gimana dong? Motivasinya hilang-hilangan nih. Bakal susah kayaknya kalau misalnya kita butuh motivasi. Ya, gimana dong? Itu berantem tuh di dalam tuh. Di jembatannya. Tapi kalau misalnya dari dalam keluar, motivasi butuh motivasi, guys. Nah, di dalamnya bilang motivasi ada terus. Terus si jembatannya juga bilang, "Ya emang kita kalau tiap butuh motivasi ada terus kok. Ya udah, yuk sambungin dong jembatannya." Akhirnya berusahalah disambungin si jembatannya. Sampai akhirnya nanti si motivasinya keluar. Gitu. Ini sampai nyambung. Gitu, guys. Jadi kebayang nggak pada dasarnya kondisi trans ini sangat amat banyak manfaatnya yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Contohnya yang memang ini aku kerjain kayak motivasi ini gitu. Nah, jadi aku harap kalian enggak selalu memandang hipnosis itu negatif atau hipnosis itu buruk ya. Karena di balik keburukan hipnosis ternyata kalau memang dipelajari dan digali lagi bakal banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin. Karena itu juga yang aku dapetin setelah belajar hipnosis di tahun pertama tuh 2012 sampai sekarang. Berarti kurang lebih udah 10 tahun aku belajar hipnosis dan manfaatnya luar biasa banget buat personal aku sendiri gitu. Oke, coba apa yang kamu pelajari dari video ini tulisin di komen. Kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.